Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat Gereja Isa Al-Masih Mojosari, mari kita memulai untuk beribadah pagi dan kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Mari kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati ibadah kami ini. Sesungguhnya pertolongan kita adalah berasal daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya Tuhan curahkan bagi jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami bisa menikmati ibadah ini dengan berkat daripada Tuhan. Karena kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu. Biarlah kiranya melalui setiap pujian penyembahan boleh memuliakan nama Tuhan. Inilah bukti kebesaran Tuhan, sampai saat ini kami ada sebagaimana hari ini. Ini berkat kasih, anugerah dan kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah melalui pujian penyembahan dari Tuhan, kami boleh mengungkapkan isi hati kami. Kami boleh bersyukur kepada hari Tuhan. Kami boleh ada dalam keadaan sehat walafiat oleh karena kasih daripada Engkau. Tuhan, kau sempurna.
semakin banyak orang yang terkena positif COVID-19, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Percayalah, di dalam hidup kita akan selalu diberkati. Dan setiap hari kita berkata, aku diberkati, engkau diberkati, dan aku semakin diberkati. Aku selalu dilimpahi berkat hari pas hari, dan saat ini adalah saatnya kita untuk menjadi duta berkat untuk bangsa Indonesia. Melalui doa kita, melalui kekuatan doa yang penuh dengan iman dan kepercayaan, Tuhan pasti akan memulihkan bangsa ini. Dalam apapun yang terjadi atas Indonesia, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami akan percaya bahwa Engkau akan memulihkan Indonesia. Kami boleh bersatu, Tuhan. Kami boleh berdoa. Indonesia.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah bagi kami boleh beribadah bersama-sama. Dan pada saat yang indah ini kami ingin mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Sebab itu Tuhan, mari Engkau menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau sendiri yang akan menguasai ruangan ini, menguasai hati pikiran dari masing-masing. Kami rindu firman-Mu akan mengubah hidup kami. Firman-Mu akan memberkati kehidupan kami. Mari Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau sendiri yang memberikan urapan secara khusus bagi kami semuanya. Sembunyikan hamba-Mu di belakang-Mu, dan biarlah hamba tidak mencuri kemuliaan-Mu, namun nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang pada pagi ini kita akan membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Injil Yohanes pasal 20 mulai ayat 24 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan di dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat masalah kebangkitan Yesus Kristus, kebangkitan merupakan satu bukti bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Kebangkitan juga merupakan satu pengharapan bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Pengharapan untuk masa kini dan juga pengharapan untuk masa yang akan datang. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan juga merupakan satu implikasi daripada kebangkitan Yesus Kristus. Karena Yesus bangkit, maka Dia adalah Tuhan yang tidak terkalahkan oleh maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penampakan diri Yesus Kristus merupakan satu bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Saudara-saudara sekalian, penampakan
Yesus Kristus ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menangkap orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Banyak orang yang menyangka, yang tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Bahkan sampai pada masa kini pun juga banyak orang yang masih meragukan, masih tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Saudara-saudara, kita tahu ketika Paulus memberikan satu penjelasan tentang Yesus bangkit, dia mengungkapkan bahwa Yesus menampakkan diri ke beberapa orang. Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang kelima, kita bisa melihat di situ ada beberapa orang yang disebut bahwa Yesus telah bangkit, dan itu semuanya disebutkan oleh Paulus, mereka semuanya masih hidup, dan itu semuanya merupakan satu bukti, satu kesaksian, menjadi saksi yang hidup bahwa Yesus memang sungguh bangkit. Saudara-saudara sekalian, penampakan diri Yesus Kristus yang diungkapkan dalam bacaan kita Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 tadi merupakan satu pernyataan bahwa Yesus memang sungguh-sungguh bangkit dari antara kematian. Murid-murid diajar oleh Yesus melalui penampakan diri Yesus ini. Ada satu pelajaran yang sangat indah yang khususnya berkaitan dengan penampakan Yesus kepada Thomas dan murid-muridnya. Saudara-saudara, ada satu pelajaran yang sangat indah berkaitan dengan iman Kristen, iman bagi anggota kerajaan Allah. Dan ini yang Yesus inginkan, agar anggota kerajaan Allah, orang-orang Kristen, memiliki iman yang istimewa yang seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Iman yang seperti apa? Saudara-saudara, kebenaran pertama saya ingin jelaskan tentang iman yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama adalah iman dengan menuntut bukti. Pada waktu Yesus menampakkan diri yang awal, Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Thomas tidak ada. Dan ketika Yesus menampakkan diri, saudara bisa memperhatikan dalam perikop sebelumnya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam satu ruangan yang tertutup, dia katakan damai sejahtera bagimu, dan murid-murid merasa bersukacita. Kemudian murid-murid itu ceritakan peristiwa penampakan Yesus. Dia katakan kepada Thomas yang pada waktu itu tidak bersama-sama dengan mereka. Murid-murid katakan, Guru telah bangkit. Tuhan sudah menampakkan diri kepada kita. Tetapi apa yang menjadi jawaban daripada Thomas? Thomas dengan lantangnya dia menjawab, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jari ke lubang bekas paku dan juga di rambutnya. Thomas tidak mau percaya. Saudara-saudara, inilah yang saya maksudkan dengan iman yang menuntut bukti. Saudara-saudara, iman yang menuntut bukti di sini sebenarnya bukan merupakan sesuatu iman yang salah, tetapi kita bisa melihat dampak daripada iman yang menuntut bukti yang dimiliki Thomas sebelum dia ketemu dengan Yesus.
menuntut bukti, baru dia percaya. Itulah yang disebut dengan iman yang menuntut bukti. Dampaknya seperti saya katakan tadi, ini kurang bagus. Mengapa? Karena iman yang menuntut bukti itu sering memunculkan keraguan-keraguan di dalam kehidupan orang percaya. Seperti yang dialami oleh Thomas. Dia ragu-ragu. Iman yang menuntut bukti itu umumnya gampang untuk menjadi putus asa. Dalam menghadapi satu masalah, dia gampang untuk menjadi putus asa. Biasanya, saya berpendapat bahwa iman yang menuntut bukti itu merupakan iman yang dangkal. Memang dia percaya, tetapi sebenarnya kalau ada persyaratan yang dituntut dengan bukti-bukti yang jelas baru percaya, ini saya merasa itu merupakan iman yang dangkal. Saudara-saudara, sering jemaat sekarang terperosok dalam satu kubangan dan terus berkembang di dalam satu kehidupan iman yang dangkal. Iman yang senantiasa menuntut bukti, sama seperti Thomas. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang bekas kapal, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sebelum aku melihat bukti kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita, saya akan menjadi kita. Saya tidak percaya. Sering kita menuntut, saya mau beriman, saya mau percaya. Kalau saya melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saya mau percaya kepada Yesus Kristus. Kalau doa-doa saya dijawab oleh Tuhan, itu bukti, menuntut bukti. Saya mau setia kepada Tuhan kalau hidup saya diberkati oleh Tuhan. Dan banyak tuntutan-tuntutan yang lain yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuntutan untuk menjadi bukti kalau Tuhan itu betul-betul memperhatikan. Kalau Tuhan betul-betul memperhatikan, baru saya dengan sungguh-sungguh percaya. Tapi tanpa itu, saya tidak akan percaya. Saudara tahu, kalau kita punya pikiran yang seperti ini, sering kita akhirnya seperti menjadi malas, menjadi penuh dengan keraguan-keraguan, menjadi tidak setia. Menghadapi satu masalah, mulai mengeluh, dan mulai tidak setia kepada Tuhan, mengurangi kegiatannya di dalam gereja, di dalam persekutuan. Mungkin pada waktu dia berdoa kepada Tuhan dan doanya itu tidak dijawab, yang dia marah-marah kepada Tuhan, Tuhan nggak mau dengar doa saya. Tuhan itu sudah nggak mau tahu diri saya. Tuhan itu sudah terlalu sibuk untuk menolong saya. Bahkan Tuhan itu sudah mati. Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Nggak mau percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau iman kita sebatas iman yang dangkal, iman yang menuntut bukti, hidup kita ini tidak akan sukacita. Kesukacitaan kita untuk mengikut Yesus Kristus itu akhirnya menjadi hilang karena kita menuntut dan menuntut. Saudara-saudara, kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita perlu bertobat. Jangan hanya sampai kepada iman yang dangkal, iman yang menuntut. Yang kedua, ini
yang sangat penting untuk kita mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai iman. Yesus mengajarkan satu iman yang super, iman yang sangat dalam sekali, iman yang betul-betul luar biasa. Kalau saudara perhatikan dalam bacaan ini tadi, ayat 29 dikatakan pada bagian akhir, berbahagialah kamu walaupun tidak melihat, namun percaya. Ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus untuk anggota-anggota kerajaan, untuk anggota gereja, untuk pengikut-pengikut Yesus Kristus, harus memiliki iman yang super, iman yang dinamis, iman yang hidup, yang mendatangkan kebahagiaan seperti yang diajarkan oleh Yesus. Berbahagialah orang walaupun tidak melihat masalah kebangkitan, masalah yang lain, tetapi tetap percaya. Saudara-saudara sekalian, dalam ceritanya disebutkan 1 minggu kemudian, setelah 8 hari, 1 minggu kemudian, murid-murid berkumpul bersama-sama. Pada waktu mereka berkumpul bersama-sama, ruangan tertutup, pintu terkunci, kemudian Thomas berada di tengah-tengah mereka. Mungkin pada waktu itu Thomas mukanya agak cemberut, agak sinis pada waktu mereka berkumpul bersama-sama. Dan tiba-tiba ketika pintu sudah tertutup itu, Yesus tahu berada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus mengatakan salam, damai sejahtera bagi kamu. Istilah yang sekarang ini biasanya shalom. Ya, shalom, damai sejahtera bagi kamu. Dan ini merupakan salam kebiasaan bagi orang-orang Yahudi ketika mereka bertemu dengan orang yang lain. Kemudian Yesus mulai melihat kepada Thomas dan dia katakan kepada Thomas, ulurkan tanganmu, tunjukkan jarimu ke lubang bekas paku di tangan, tunjukkan jarimu di lambung bekas tempat saya ditusuk. Saudara-saudara, ini merupakan satu tantangan, satu pembuktian bagi Thomas yang imannya menuntut bukti. Coba Thomas, sekarang ini buktikan, ini saya sungguh-sungguh bangkit. Saudara-saudara, apakah Thomas kemudian dia mengulurkan tangannya dan mencucukkan di lubang bekas paku dan tombak? Thomas tidak melakukan itu. Tetapi satu jawaban yang sangat istimewa yang diberikan oleh Thomas ini, saya merasa bahwa inilah merupakan satu pertobatan yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Thomas di dalam keraguan-raguannya. Apakah benar bahwa Yesus itu bangkit? Dia bertobat dan dia katakan, ya Tuhan, ya Allah. Kita perhatikan nanti secara aslinya di situ,
Ya, kurios, Tuhan. Ya, Theos, Allah. Ini merupakan satu pengakuan pernyataan yang sangat dalam, pengakuan bahwa Yesus yang bangkit dari antara kematian itu, Dia adalah Tuhan yang memiliki sifat-sifat Allah yang sempurna. Dua nama yang biasanya dipakai untuk Allah, kurios dan Theos, dipakai bersama-sama di tempat ini. Dan saudara-saudara sekalian, ini merupakan satu pengakuan yang istimewa seperti saya katakan tadi, dan saya merasa bahwa pengakuan yang seperti inilah sebagai dasar daripada pengakuan iman kita. Apakah kita percaya bahwa Yesus yang disalibkan, mati, kemudian bangkit itu, Dia adalah Tuhan dan Allah? Kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah mati di atas kayu salib, Dia bangkit, dan Dia adalah Tuhan, dan Dia adalah Allah. Pengakuan yang seperti ini harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Pengakuan yang seperti ini merupakan satu pengakuan yang dasar. Orang yang bisa mengaku seperti ini tanpa melihat bukti, tanpa menuntut bukti, Yesus menyebut sebagai orang yang berbahagia. Dia memiliki iman yang super, iman yang dinamis, iman yang hidup, iman yang sering digambarkan, iman yang punya kekuatan, kekuasaan yang luar biasa, seperti mampu untuk memindahkan bumi, beranjak sampai ke laut. Luar biasa. Penulis kitab Ibrani yang menunjukkan contoh-contoh orang yang memiliki iman yang super. Ada disebutkan di situ Nuh, Abraham, Musa. Mereka percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janjinya, walaupun janji itu belum dilihat, tetapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya. Iman yang seperti inilah yang mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup. Harusnya kita memiliki iman yang seperti itu. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang iman, sebenarnya sulit untuk dimengerti, untuk dipahami iman itu secara sempurna, secara luas. Iman itu sesuatu rahasia yang sangat sulit, tetapi memang kenyataannya itu ada. Iman itu sesuatu kekuatan yang ada di dalam diri kita ini untuk meyakini Allah dan yang dijanjikan oleh Allah yang tertulis di dalam firman. Kekuatannya ini luar biasa dan sangat sulit dipahami bagaimana cara kerjanya. Itulah iman yang super, itulah iman yang dinamis yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, iman yang seperti ini adalah sangat menolong sekali di dalam kehidupan kita. Iman yang seperti ini akan mengatasi kebimbangan,
keraguan seperti yang dialami oleh Thomas di sini. Keraguan yang sering kita hadapi untuk menghadapi masalah di sini, masalah kehidupan itu kita bisa atasi dengan iman ini. Iman yang super ini akan memberikan gairah semangat untuk berjuang, untuk hidup. Sama seperti murid-murid yang tadinya itu dia merasa sedih, merasa kecewa ketika mereka melihat bahwa Yesus itu mati. Tetapi setelah dia tahu dan Yesus menampakkan diri, mereka kembali untuk bergairah, untuk menyatakan imannya kepada Tuhan. Iman yang super ini sangat kita butuhkan untuk kehidupan rohani kita, supaya kita memiliki satu kehidupan makin suci, makin saleh, makin diperkenan di hadapan Allah. Iman yang super ini menjadikan kita menjadi setia dalam mengikut Yesus Kristus. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu membangun, memupuk iman ini di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menikmati kehidupan yang berbahagia akibat daripada iman yang super. Seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham, dia dari Amerika, dan dia sangat terkenal sekali. Orang menyebut Billy Graham itu seperti nabi pada masa. Dia hamba Tuhan yang luar biasa, mengadakan KKR di berbagai tempat, dan bahkan dia menjadi penasehat daripada presiden. Pada satu saat dari ini mulai goncang iman berkaitan dengan kitab suci. Dia katakan bahwa kitab suci ini bukan firman Allah. Kitab suci ini merupakan satu tulisan manusia, banyak kesalahan dan seterusnya. Dia betul-betul menjadi goncang imannya. Dia tidak mampu untuk meyakini lagi. Dia dibingungkan oleh pengajaran-pengajaran ilmu pengetahuan, pengajaran-pengajaran dari teolog yang liberal. Imannya menjadi goncang untuk meyakini Tuhan dan kitab suci, khususnya mengenai kitab suci. Tapi ada satu saat ketika dia berdoa, dia mengambil satu keputusan. Dan dalam keputusannya itu, dia katakan, sekarang saya meyakini, saya tidak menggunakan logika saya tidak menggunakan pikiran saya mengenai kitab suci. Saya menerima kitab suci ini sebagai firman Allah. Saya terima apa adanya. Saya imani ini adalah firman Allah. Saudara-saudara, setelah Billy Graham mengambil satu keputusan untuk mengimani bahwa Alkitab ini firman Allah, dia berkata, saya akan memperbankan kitab suci firman Allah ini kepada banyak orang. Yang penting saya percaya bahwa ini adalah firman Allah. Apa yang terjadi setelah dia mengimani kuasa Allah bekerja secara luar biasa? Dia dipakai secara lebih hebat lagi. Saudara-saudara, dua iman yang satu menutup bukti merupakan iman yang iman yang tidak menutup bukti merupakan iman yang sekarang dalam ibadah ini
Mari kita mempercayai bahwa Yesus bangkit dari antara kematian. Kebangkitannya memberikan satu pengharapan untuk hidup kita saat ini dan pada masa depan. Yang lebih penting adalah kita harus memiliki iman yang suka. Mari kita tanggalkan iman yang dangkal, yang menuntut tinggi, dan meloncat untuk memiliki iman yang suka. Itu berarti kita tidak menuntut bukti. Walaupun doa-doa saya tidak dijawab, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun saya tidak melihat mujizat daripada Tuhan, saya tetap percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Walaupun saya tidak diberkati oleh Tuhan, saya mengalami kegagalan di dalam satu usaha. Usaha saya bangkrut dan tidak dilindungi oleh Tuhan. Tetapi saya tetap percaya bahwa Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Yang perlu kita iman. Saudara-saudara sekalian, di masa sekarang ini kehidupannya sangat sulit. Dampak daripada virus corona. Saya memperhatikan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, sampai harus antri untuk mendapatkan jatah dari pemerintah. Kehidupan sangat sulit. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan yang akan datang. Kita nggak tahu kapan corona itu akan selesai. Tetapi pada saat kita menghadapi sesuatu yang sulit ini, apakah iman kita akan luntur dan kita nggak mampu untuk mempercayai Tuhan lagi? Saya merasa senang kalau kita walaupun tidak bisa bersekutu bersama-sama di dalam satu ibadah, tapi kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan melalui outline yang seperti ini. Sebab itu saudara-saudara, satu hal yang sangat penting, orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup karena percaya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan jemaat dalam menghadapi sesuatu yang sulit. Tetap percaya kepada Tuhan walaupun tidak ada bukti-bukti yang jelas tentang kuasa Tuhan. Tanamkan dengan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Izinkan kuasa untuk bekerja, menolong jemaat-Mu supaya imannya bertumbuh dan jemaat-Mu memiliki iman yang suci. Inilah doa kami yang kami bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengumuman untuk gereja kita perlu mengerti apa kegiatan yang akan kita lakukan di dalam minggu ini. Untuk ibadah
hari Minggu tetap seperti biasa kita menggunakan sosmed, pakai online, pakai gadget Anda masing-masing, dan kita ikuti kebaktian hari Minggu di rumah kita masing-masing karena situasi yang sekarang ini masih belum memungkinkan. Ibadah-ibadah yang lain yang biasanya kita lakukan seperti KPK, PRBK, sekolah minggu, sementara diistirahatkan terlebih dahulu. Termasuk juga doa yang hari Selasa yang biasanya kita lakukan bersama-sama. Saya kira itu yang perlu kita perhatikan untuk kegiatan kita dalam minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahkanlah persembahan saudara-saudara sekalian dengan kerelaan hati kita masing-masing. Kita akan serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu, persembahan harap dimasukkan dalam amplop, simpan, kemudian bawa ke gereja, kita kumpulkan bersama-sama. Atau saudara bisa mempersembahkan menggunakan rekening yang sudah tersedia untuk kita sekalian. Mari kita menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan pemeliharaan secara khusus bagi kami. Tuhan sudah memberikan rezeki-rezeki untuk kami semuanya. Tuhan sudah memberikan kebaikan-kebaikan bagi kami semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kesempatan yang sangat indah ini, kami rindu untuk mempersembahkan bagian daripada harta kami. Kami ingin mempersembahkan dengan kerelaan hati kami masing-masing. Karena kami ingin mengasihi Tuhan, mengucap syukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sucikanlah persembahan yang kami persembahkan ini. Dan hamba berdoa supaya Tuhan memberkati setiap tangan yang memberikan persembahan. Dan bagi yang lain pun juga kiranya Tuhan juga memberkati. Berkati Tuhan mereka dengan limpah yang datang dari Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita tunduk kepala, kita satukan hati kita masing-masing. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami memohon supaya Tuhan mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Sucikan ya Tuhan, kami rindu doa kami dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami layak di hadapan Tuhan dan tidak ada penghalang yang menghalangi doa kami kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu. Kami mohon supaya Tuhan melawat jemaat kami. Tuhan sendiri yang akan menolong jemaat kami. Mereka yang mengalami kesulitan, kiranya Tuhan buka jalan. Dan Tuhan berikan berkat kepada mereka. Sehingga mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami juga mohon kepadamu, mereka yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Dalam situasi yang sangat sulit ini ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan perhatian secara khusus bagi jemaat-Mu. Mereka yang mengalami kesulitan secara ekonomi, biarlah Tuhan tolong. Tuhan buka jalan untuk mereka. Sehingga mereka merasakan Tuhan sungguh-sungguh memelihara dalam kehidupan mereka. Kami serahkan juga anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami yang sekolah, biarlah Tuhan sertai mereka dan Tuhan berkati.
sehingga mereka menjadi anak-anak yang betul-betul menjadi teladan karena imannya, karena penyertaan Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil di dalam sekolahnya. Mereka yang sudah lulus dan masuk ke sekolah yang lebih tinggi, kiranya Tuhan buka jalan. Mereka yang masuk ke dalam perguruan tinggi, kiranya juga Tuhan buka jalan, sehingga semuanya boleh belajar dengan baik dan nanti kehidupannya akan berhasil. Terima kasih Tuhan, bukan Tuhan sendiri juga menyediakan biaya yang dibutuhkan oleh orang tua supaya bisa membiayai sekolah anak-anak kami. Jauhkanlah Tuhan anak-anak kami dari mara bahaya, dari godaan-godaan yang bisa menyesatkan mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati juga jemaat-Mu secara rohani mereka makin mengasihi Tuhan, hidupnya makin suci, makin diperkenan oleh Tuhan. Secara jasmani kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka masing-masing, sehingga mereka boleh hidup dengan berkecukupan. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan mendengarkan doa kami ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami. Lawatlah ya Tuhan bangsa dan negara kami ini yang sekarang menghadapi musibah. Kami yakin Tuhan bisa bekerja. Melalui musibah yang terjadi, ada satu pertobatan yang merupakan bukti pelawatan Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan, biarlah Tuhan cepat menyirnakan musibah yang terjadi dan dalam bangsa dan negara kami ini. Dampak yang terjadi secara ekonomi, kiranya Tuhan menolong, sehingga mereka yang mengalami kesulitan di dalam perekonomian, sampai mereka enggak bisa mendapatkan makanan, kiranya Tuhan menolong. Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi para pemimpin-pemimpin kami, yang dari presiden, pembantu-pembantu presiden, gubernur, bupati, sampai kepada tingkat yang bawahan. Biarlah Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, kemampuan supaya bisa mengatasi situasi yang sangat sulit ini. Dan kami merasakan damai sejahtera di dalam bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami, yang kami panjatkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meninggalkan tempat ini dengan membawa berkat daripada Tuhan. Allah memberkati engkau, memberkati keluar masukmu, memberkati hidupmu. Kita angkat tangan kita bersama-sama, terimalah berkat daripada Tuhan. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kemuliaannya, serta mencurahkan berkat-berkatnya kepadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayangnya di dalam anaknya Yesus Kristus, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,